Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat hari yang kita hari ini, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, diambil dari Yesaya 57 ayat 11. Kepada siapa engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau menaruh aku dalam hatimu? Bukankah karena aku sudah lama membisu, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang tertekan di dalam keadaan yang sangat sulit atau diperhadapkan dengan pilihan yang amat-amat sulit bahkan mengancam nyawanya, mudah sekali bagi seseorang murtad atau meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan. Hal ini senada dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang menjadi seruan Nabi Yesaya kepada mereka pada waktu itu. Yesaya 57 ayat 11 adalah sebuah teks yang menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan teguran keras kepada umatnya yang melupakan Tuhan dalam hidup. Dan yang mereka hadapi pada waktu itu sungguh-sungguh telah membuat mereka murtad dan melupakan Tuhan. Bangsa Israel ketakutan dalam hal-hal duniawi sehingga mereka melupakan Tuhan. Mereka lebih takut kepada manusia, mereka lebih takut kepada kekuatan dunia dan berhala, sehingga mereka mengabaikan Tuhan dan mengabaikan perintah-perintahnya. Ini adalah pertanyaan mendasar yang Tuhan ajukan. Kepada siapakah kamu gentar dan takut? Ini adalah pertanyaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, melalui ayat ini, kita diajak untuk merenungkan kepada siapakah kita lebih takut dalam kehidupan ini? Kepada Tuhankah atau kepada hal-hal duniawikah? Pada masa itu, bangsa Israel lebih takut kepada manusia. Mereka tidak taat kepada Tuhan dan mereka menjauh dari Tuhan. Dalam konteks Yesaya 57, umat Israel seringkali terjebak dalam ketakutan yang salah. Mereka takut kepada bangsa-bangsa asing, kepada dewa-dewa berhala, atau bahkan kepada para pemimpin yang menindas mereka. Hal inilah yang menyebabkan mereka berpaling dari Tuhan. Saudara, ketika kita lebih takut kepada dunia daripada kepada Tuhan, kita cenderung mengambil keputusan yang salah. Kita mungkin akan kompromi dengan nilai-nilai dunia, berbohong, dan kita akan mengabaikan prinsip-prinsip iman kita demi mendapatkan rasa aman. Ini yang mungkin sering terjadi. Karena itu tidak heran kalau orang rela berpindah agama. Yang penting dia aman, mendapatkan promosi yang baik, atau karena harta duniawi meninggalkan Tuhan. Tetapi kiranya janganlah terjadi kepada kita. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, mereka adalah pendusta dan tidak mengingat Tuhan. Melupakan Tuhan adalah konsekuensi dari ketakutan yang salah. Dalam Mazmur 27 ayat 1 dengan tegas, Daud berkata, Tuhan terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Karena itu, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Dan ketika kita melupakannya, kita kehilangan arah dan membuat kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting untuk tetap beriman dan tidak goyah, tetap percaya kepada Tuhan adalah kita harus memiliki iman yang teguh, yang yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketakutan yang benar adalah ketika kita takut akan Tuhan. Itulah dasar dari kebijaksanaan dan ketaatan sejati. Amsal pasal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan berarti kita menghormati, kita mencintai dan mengutamakan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan hidup dalam kebenaran dan tidak terpengaruh oleh ancaman atau tekanan dunia. Kita tidak akan kompromi dengan godaan-godaan dunia. Kita akan berani teguh dalam iman karena kita tahu bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan yang membuat hidup kita semakin baik ketika kita hidup jujur dan memiliki integritas dan ketaatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memutuskan untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan kehidupan kita. Jangan biarkan ketakutan duniawi menguasai hati kita, tetapi hiduplah dalam takut akan Tuhan yang membebaskan dan membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang layak, yang senantiasa memiliki kuat kuasa untuk melindungi kami. Sehingga kami harus takut dan gentar kepadamu, bukan kepada dunia ini. Jika dengan adanya pergumulan kami, atau tekanan-tekanan di tempat kami bekerja, atau dimanapun kami berada terkadang membuat kami melupakan Tuhan, ampunilah kami. Berikan kami kekuatan melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan Allah yang maha baik, hari ini kami berdoa bersama. Jika ada yang sedang sakit, Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan dengan kekuatan dan bilur-bilur-Mu. Yang sedang terbaring lemah, Tuhan akan topang mereka. Yang berduka, Tuhan akan hibur mereka. Dan bagi saudara-saudari kami yang sedang berbeban berat, Tuhan juga akan menolong mereka mendapatkan jalan keluar atas kesusahan mereka. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami atas dosa dan kekurangan kami, kuatkan kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.